tapi kok menarik ya, bener nggak? Nah, makanya saya ceritakan lagi. Oke, begini ceritanya. Siap-siap ya guys, ayo. Ready? Ayo, siap-siap. Oke, tempat angker pertama di dunia, ya ini kita nomor 1 terangker di dunia nih guys, yaitu pintu neraka, Turkmenistan. Kalagas Darvaza, bahasa Turkmen, Zehenem Darwezesi, dikenal di wilayah setempat sebagai pintu neraka atau gerbang neraka guys. Adalah sebuah ladang gas alam yang terletak di Darweze, Turkmenistan, yang runtuh dan menjadi lubang besar guys. Sekaligus membuatnya menjadi kawah gas alam. So, angkernya di mana? Kita baca terus ya guys. Para ahli geologi membakarnya untuk mencegah penyebaran gas metana. Wow. Dan telah terus menyala sejak tahun 1971. Wow, aku belum lahir guys saat itu ya. Diameter kawahnya mencapai 69 meter atau 226 Fahrenheit, sedangkan kedalamannya mencapai 30 meter atau 98 Fahrenheit guys. Wow, cukup dalam ya. Kawah ini merupakan objek wisata yang populer. Penonton aku ya guys. Sejak tahun 2009, 50.000 wisatawan telah mengunjungi situs tersebut. Kawah gas ini memiliki luas total 5.350 meter persegi. Daerah di sekitarnya juga populer sebagai tempat berkemah padang pasir. Kawah gas ini terletak di dekat desa Derwes, yang juga dikenal sebagai Darvaza guys ya. Desa ini terletak di tengah Gurun Karakum sekitar 260 km atau 160 mil sebelah utara Asgabat, ibu kota Turkmenistan. Ya, cadangan gas yang ditemukan di sini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Nama pintu neraka diberikan oleh penduduk setempat. Ini mulai serem nih guys ya. Kenapa? Mengacu pada api, lumpur mendidih, dan api oren di dalam kawah tersebut. Wow, yang memiliki diameter 70 meter atau 230 Fahrenheit guys. Bentang titik panas tersebar di sebuah area dengan lebar 60 meter atau 200 Fahrenheit hingga kedalaman sekitar 20 meter atau 66 Fahrenheit gitu ya guys ya secara ilmiah. Nah, ini sekarang menurut ahli geologi Turkmen Anatoly Busmakin guys. Situs ini diidentifikasi oleh para insinyur Uni Soviet pada tahun 1971. Wilayah ini awalnya dianggap sebagai ladang minyak yang substansial. Wow, jadi ini sangat substansial. Para insinyur menyiapkan ini angkernya mana ya? Tunggu, ini aku bingung. Aduh, yang bikin nih tim Yunesiro angkernya mana ya? Ini lebih ke sejarah ya, nggak apa ya? Mungkin ada angkernya, kita akan cari terus. Ini nggak ada angkernya deh tadi. Aduh, please. Bener ya? Gimana sih? Solar ya? Nggak ada angkernya loh guys, tunggu ya. Sabar. Khawatir gas racun berbahaya yang dilepaskan dari kawah akan menyebar ke kota-kota terdekat. Para insinyur berpikir bahwa cara terbaik untuk menghentikannya adalah dengan membakar habis gas tersebut. Jadi gas tersebut mau dibakar habis aja gitu. Wow, kenapa ya? Ya itu ya. Oke, itu sejarahnya. Maksudnya ini tuh tadi itu sejarahnya tentang kawah ini guys. Oke, selanjut sekarang tempat terangker kedua adalah rumah Lizzie Borden guys ya. Terkenal sebagai rumah Lizzie Borden dan keluarganya dan merupakan lokasi pembunuhan ganda yang belum terpecahkan pada tahun 1892 terhadap ayah dan ibu tiri Lizzie, Andrew dan Abby Borden.
Rumah ini terletak di 232nd Street di kota Fall River, Massachusetts. Ya. Dari tahun 1872 hingga 1892, rumah itu adalah milik Andrew Borden, ayah Lizzie, yang merupakan seorang presiden bank dan anggota masyarakat kelas atas Fall River. Ya. Setelah membeli rumah itu, Andrew Borden mengubahnya sehingga alih-alih menjadi 2 apartemen, ya. Oke. Rumah itu akan menjadi satu rumah untuknya, guys. Jadi dan keluarganya. Jadi kayak gitu ya, guys ya. Namun bahkan setelah renovasi nih teman-teman ya, ia masih menolak untuk memasang teknologi baru. Kenapa tuh? Ya, seperti pipa ledeng, dan listrik dalam ruangan. Ia meletakkan jamban 2 bilik di ruang bawah tanah dan pispot, ya. Tunggu, pispot bawah setiap tempat tidur. Kenapa ya dia naruh pispot? Kenapa melarang? Ini menarik sekali nih, guys ya. Biasanya kan kalau kita upgrade pengen ada listrik, ada pipa, dia tuh tidak mau pengupgradean ya. Jadi mungkin ada alasan. Ia memindahkan keluarganya yang beranggotakan 4 orang itu ya, dia ke rumah itu serta seorang pembantu yang tinggal di loteng. Di bawah kepemilikan keluarga Borden, rumahnya tenang dan tidak banyak pesta. Dari sosialita Lizzie yang terlalu malu untuk menunjukkan rumahnya kepada teman-teman kayanya. Wow ya, sosialita kita tahu ya, sosialita itu kayak apa. Semuanya serba harus mahal ya, guys ya. Abby dan Andrew Borden melepaskan kepemilikan mereka setelah kematian putri mereka, ya. Setelah Lizzie diadili dan dibebaskan atas tuduhan membunuh ayah dan ibu tirinya di rumah tersebut, ia membeli rumah lain yang terletak di 7 Prince Street yang ia beri nama Maple Grove. Lizzie tinggal di sana hingga kematian pada tanggal 1 Juni 1927. Wow, ini lumayan ya. Setelah Lizzie diadili dibebaskan, itu tempat ini telah beroperasi sebagai bed dan breakfast sejak tahun 1996, guys. Di bawah kepemilikan Martha dan Ronald Evan yang mewarisi rumah tersebut. Kakek nenek Martha memberi rumah tersebut pada tanggal 4 Agustus 1948. Wow. Menurut Martha, kamar tempat ibu tiri Lizzie ditemukan terbunuh adalah kamar yang paling banyak diminta dari kamar tidur Jadi, wow. Fall River Historical Society mempromosikan Lizzie Borden bed dan breakfast sebagai objek wisata. Padahal udah banyak banget ya yang tumbang di situ. Kenapa masih dioperasikan kan? Tanda tanya, guys. Donald Woods dan Leanne Wilbur membeli rumah berikutnya dan tetap membuka rumah tersebut untuk tur dan pemesanan selama 90 menit pada tahun 2004. Dengan tur ini, pemandu wisata hanya diperbolehkan untuk berbicara tentang fakta-fakta kasus tersebut dan tidak ada yang lain. Tetapi papan Ouija tersedia untuk digunakan. Nih, banyak perlengkapan pembunuhan yang dimasukkan ke dalam rumah selama masa ini, guys. Wow, termasuk manekuin di kamar tamu tempat ahli Borden itu, dan foto otopsi di meja ruang makan. Bahkan peninggalan dari media yang terinspirasi oleh kasus pembunuhan tersebut dimasukkan ke dalam rumah, seperti foto-foto aktris dari film The Legend of Lizzie Borden. Tidak diketahui secara pasti kapan barang-barang itu dipasang, tetapi sekarang ada kamar mandi di tempat itu, guys. Wilbur tetap tinggal di properti tersebut sebagai penjaga. Dia meninggal 4 hari setelah penjualan rumah tersebut. Tur keliling rumah seringkali merujuk pada kemungkinan aktivitas hantu, dan dalam buku mereka The Ghost Chronicle, medium Maureen Wood yang menyatakan diri sendiri dan ilmuwan paranormal yang menggambarkan pengalaman kejadian hantu di rumah tersebut. Wow. Jadi, penyelidik mengklaim Paranormal Chronicle melaporkan bahwa klaim ini didasarkan pada perasaan pribadi yang tidak dapat diverifikasi oleh kehadiran hantu atau penggunaan teknik yang terkenal dipahami dengan baik seperti
Tip meja seperti efek papan dujen tongkat closing melibatkan efek idiomotor daripada kehadiran roh hantu. Jadi ya kita percaya nggak percaya ya guys ya. Oke, tadi di dunia ya guys, kita beralih sekarang ke Indo ya guys. Kalian mau tahu dong di Indonesia itu tempat terangker tuh di mana? Oke, ini nggak kalah horor guys ya. Emang boleh doang yang bisa horor ya, kita juga bisa ya. Ya, oke. Di kita ada namanya apa? Kalian tahu Lawang Sewu? Lawang Sewu, kalian suka nonton ya. Biasa sering diupdate oleh kreator-kreator nih guys, Lawang Sewu. Oke, aku akan jelaskan seperti apa nih guys Lawang Sewu ini ya. Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Sebelumnya gedung administrasi Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij, bahasa Belanda ini guys, maaf berasal di Semarang ya. Bekas bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda Kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan ini dahulu merupakan kantor pusatnya dan saat ini berstatus aset kereta api Indonesia. Ya. Oke. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada tahun 1907. Saya rampung 1919. Oke. Jadi setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah gedung B diubah dengan penjara yang eksekusi mati lawan dalam namanya angker ya guys. Tuh, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke gedung A untuk menginap kota dan banyak pejuang Indonesia. 5 pegawai negeri di sana juga gugur. Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih komplek bank, kemudian dioperasikan oleh GKRI. Oke. Lawang Sewu dikenal sangat angker karena ruang bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdedu tentara Jepang. Banyak wisatawan memasuki ruang itu semata-mata untuk melihat hantu guys. Yang jadi yang menghantui itu adalah siapa sih? Itu adalah kalau mereka yang suka lihat itu noni Belanda guys, noni Belanda kalian tahu ya. Yang melakukan bunuh diri di dalam serta penampakan hantu tanpa kepala bisa. Jadi film horor berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak berdasarkan legenda urban itu. Film cerita atas kelompok siswa SMA di Jakarta yang terjebak Lawang Sewu. Jadi ada filmnya ya guys seperti itu. Oke, yang terakhir adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu diyakini memiliki banyak cerita mistis. Di antaranya legenda kutukan, keberadaan pasar setan, dan sosok penjaga gunung guys. Wow. Aduh, masyarakat percaya Gunung Lawu kutukan dari Prabu Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit ya. Pasar setan, mitos populer di Gunung Lawu yang diyakini sebagai tempat sarangnya makhluk halus. Jadi pasar setan ini penghuninya sedikit banget guys, sangat sedikit. Memang tapi kalau kayak malam tuh kayak ada pasar malam ramai banget kayak gitu guys. Jadi ada sosok penjaga gunung, dipercaya namanya adalah Kiai Jalak, teman-teman. Jalak digambarkan sebagai kakek berjiwa putih yang bijaksana dan menolong para pedagang. Banyak para pedagang yang hilang atau ditolonglah oleh si Kiai Jalak ini guys. Masyarakat juga percaya bahwa Gunung Lawu memiliki nyawa sehingga bisa mendengar perkataan manusia. Wih serem ya. Jadi kalian kalau berkata, misalnya kalian datang ke tempat-tempat yang angker, yang misalnya kalian tahu itu angker nih guys, kalian jangan pernah bercanda atau kalian langsung kayak cekikik kayak lupa diri ya. Kalian tetap kalau mau datangi sebuah tempat kita harus permisi ya kan. Kalau gini sih, kalau kita punya tempat ada orang baru datang pasti kan mengucapkan salam, permisi kayak gitu ya. Nah makanya banyak sekali yang terjadi hilang-hilang itu ya gitu, mungkin karena mereka juga euforia, terlalu senang, terlalu heboh gitu. Biasanya ini remaja ya, anak muda yang memang suka dengan tantangan alam. Ini tolong juga untuk lebih punya
berhati-hati ya. Jadi kita harus berhati-hati datang sebuah tempat angker. Oke, aku punya cerita untuk aku sendiri tempat angker ya guys. Aku pernah jadi aku ceritain ya story angker yang sangat angker. Ketika aku keguguran anakku yang ketiga, aku pernah keguguran guys, anakku yang ketiga, adiknya Nasdin ya. Jadi itu rumah kita kan berpindah-pindah guys. Aku tuh masih ngontrak ya, sampai sekarang aku masih 5 ngontrak gitu. Nah, aku ditawari teman aku nih guys, teman SMP aku. Dia rumahnya murah nih, cuman sebulan tuh kalau dilihat sih impossible. Pas aku lihat ke sana itu rumah gede banget guys. Itu cuman sebulan itu bisa bulanan. Biasanya kan perumahan gitu per tahun, ini bisa per bulan dan harganya murah banget guys. Cuma aku bayar kalau itu 1 juta aja dan aku bisa kan kalau segitu. Ya udah, akhirnya berhubung tadinya aku nggak niat pindah, aku lagi hamil saat itu, hamil lumayan udah ada ruhnya lah ya, usia 5 bulanan. Terus karena di kontrakan aku sebelumnya tuh nggak ada air guys, jadi airnya susah. Kita kalau tinggal tuh harus ada air ya teman-teman. Kalau air aja udah susah, kita susah gitu ya. Udah akhirnya aku rundingan gitu kan. Akhirnya udah pindah deh bawa anak-anak. Aku lagi hamil saat itu. Rumahnya enak guys, kayak adem, sejuk, dingin gitu guys ya. Pertama kali ke sana aku kayak punya magnet sama rumah itu guys. Kayak aku bagus banget ya, kayak murah, mau deh, siapa yang nggak tertarik dengan sebulan dan bisa bulanan segitu ya kan. Akhirnya pindah lah guys ya. Nah, aku sudah mengucapkan salam ke rumah itu, udah beberes lah aku ya saat itu. Udah mulai ini guys, ketika hari pertama, jadi semalam di rumah kita yang baru ya, itu aku mengalami aku nyapu gitu. Aku bleeding, jadi aku pendarahan gitu guys. Aku kaget, padahal aku nggak ngangkat gitu, aku nggak terlalu dibolehin capek karena lagi hamil kan. Oke. Bleeding dong, panik, dan aku langsung ke rumah sakit. Aku sering bawa anakku kalau sakit yang kecil, aku check up situ, ternyata janinku tidak bisa diselamatkan guys. Itu makanya Siro, namanya aku udah namain Siro Mahardika, itu adiknya Nasib. Makanya kalau yang nanya nih, Siro orang Jepang ya? Enggak, orang Padang ya. Aku nama panggilanku tuh nih ya, Siro tuh anak yang aku sempat temui di dunia guys. Siro tuh adiknya Nasrin yang cowok. Karena aku udah mimpiin dia sebelum keguguran, aku mimpiin anakku yang cowok ini guys. Kayak perpisahan gitu. Nah udah akhirnya keguguran tidak bisa selamatkan ya kan, denyut jantungnya udah nggak ada lagi. Aku shock gitu ya. Aku belum ngeh tuh itu gara-gara mungkin ada pengaruh di rumah itu ya guys. Aku belum ke situ, aku masih positif aja. Oke. Akhirnya aku di kuret ya. Setelah kuret aku pulang ke rumah lagi, ke rumah baru itu. Lanjut, nggak berhenti di situ guys. Aku diteror sama hantu yang di rumah itu guys. Entah ada serangan laron yang banyak banget di dalam rumah yang ngejar-ngejar kita. Anak aku yang kecil Nasrin itu nggak mau ditaruh di lantai, itu takut untuk turun. Jadi aku sholat aja, aku sambil gendong anakku guys. Jadi ketakutan, anak kecil tuh kan bisa lihat ya guys ya. Lampu malam hari di hidup mati, sedangkan semua tetangga aman-aman aja guys. Dan mulai ada penampakan. Nah, terkadang kita sudah niatnya numpang ya, tapi ada tempat angker yang memang nggak bisa dijamah oleh kita guys ya. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke tempat lain karena tidak bisa guys, itu udah nggak bisa diajak. Akhirnya aku langsung bawa anak-anakku. Nah kayak gitulah guys, tempat angker aku ngalamin. Emang kalau tempat angker tuh nggak bisa dirubah. Kita nggak bisa tinggal sama mereka kalau mereka juga tidak bisa ini ya guys, maksudnya tidak memberi nafas ruang untuk kita. Kayak itulah alam gaib, alam dunia ya. Insyaallah itu pengalaman aku. Makanya aku sekarang gak tergiur dengan harga rumah sewa yang murah. Aku kadang agak parno ya, angker gak ya gitu.
Kayak gitu guys pengalaman ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalau masih kayak misalnya lagi hamil jangan pindah-pindah dulu ya, pamali emang nggak boleh ya, orang tua kita dulu aja bilang pamali kalau lagi hamil pindah-pindah ya, salah juga. Oke seperti itu, mudah-mudahan terinspirasi buat yang lagi hamil mau pindahan, jangan kalian stay dulu aja, udah beres lahiran udah semua baru boleh pindah. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Bye bye.